Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bersun Latifah dengan NIM 24501070039. Di video ini akan memaparkan mengenai sistem informasi manajemen dan penerapannya pada perusahaan. Ruang lingkup yang akan dibahas pada video ini yaitu data, informasi, sistem informasi manajemen, penerapan, dan kesimpulannya. Yang pertama yaitu data. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Misalnya seperti penjualan, yaitu transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan sebagainya. Singkatnya, data dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Data juga digunakan oleh manajemen untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk pengetahuan atau knowledge, untuk perkiraan atau estimation, untuk pertimbangan atau judgment, dan untuk pengambilan keputusan atau decision maker. Materi selanjutnya yaitu informasi. Definisi dari informasi, informasi merupakan hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Informasi bersumber dari data. Pemakaian informasi yaitu proses pendayagunaan informasi seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan jabatan atau pekerjaan dalam bidang tertentu. Kualitas informasi terdiri atas 3 hal: akurat, tepat waktu, dan relevan. Materi yang selanjutnya yaitu sistem. Definisi sistem, sistem merupakan kumpulan atau grup dari subsistem, bagan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk suatu sistem. Ciri-ciri sistem ada 5, yaitu sistem mempunyai komponen-komponen, di mana komponen tersebut harus terintegrasi, mempunyai batasan sistem, mempunyai tujuan yang jelas, dan mempunyai info, proses, lanjut, hingga ke output. Kemudian subsistem, contoh-contoh subsistem diantaranya subsistem persediaan barang, subsistem penjualan, subsistem produksi, subsistem keuangan, subsistem pembelian, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari satu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pemimpin yang efektif bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem informasi dalam rangka proses manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pengelolaan sistem berpangkal pada sistem informasi manajemen atau SIM yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Pengaruh sistem informasi bagi perusahaan, diantaranya sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi menyediakan dukungan manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Setiap perusahaan tidak akan lepas dari yang namanya masalah, terutama dengan pengelolaan manajemen. Melakukan pemecahan masalah merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang terakhir, sistem informasi untuk keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk dapat mencapai sasaran strategis dapat menyebabkan perusahaan menciptakan keunggulan untuk bersaing di pasar. Materi selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen juga didefinisikan sebagai sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal suatu bisnis,
meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer atau Computer-Based Information System. Hingga kini, sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak atau software, yaitu perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi. Selanjutnya, dalam sistem terdapat database dan prosedur pelaksanaan sistem manajemen perusahaan, dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut atau user. Selanjutnya, proses manajemen. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas manajemen yang biasa disebut dengan perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan atau juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, proses pengendalian. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan. Kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Maksudnya ialah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif yang ada. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Untuk proses manajemennya ini seperti tertera pada gambar, siklusnya seperti ini. Materi selanjutnya, sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu menyediakan suatu informasi untuk pengambilan keputusan, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan, dan menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu perhitungan harga pokok produk jasa dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Sementara manfaat dari sistem informasi manajemen diantaranya untuk menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, dan yang terakhir mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, syarat-syarat sistem informasi yang baik. Sistem informasi manajemen bisa dikatakan sebagai sistem informasi yang terbaik apabila memenuhi syarat-syarat seperti: yang pertama, sistem harus terbentuk dengan baik agar bisa menyelesaikan sebuah tujuan. Yang kedua, elemen dari sistem wajib memiliki rencana-rencana yang akan ditetapkan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik di antara suatu elemen sistem. Yang keempat, sistem informasi harus memiliki beberapa sifat, seperti pemrosesan sebuah informasi yang lebih efektif, manajemen informasi harus lebih efektif, keluasan, dan kepuasan pemakaian. Yang kelima, unsur dasar menjadi sebuah proses yang lebih penting jika dibandingkan dengan elemen sistem. Yang keenam, sistem informasi harus mempunyai kemampuan seperti A. Memiliki kecepatan saat mengakses, kemudian menyediakan komunikasi yang akurat dan kolaborasi, dan menyimpan informasi dengan jumlah yang besar, serta memiliki harga yang relatif murah. Syarat yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu blok masukan.
di mana ini termasuk metode-metode yang dapat digunakan untuk menangkap sebuah data dalam bentuk dokumen dasar. Yang kedua, blok model, yaitu sebuah kombinasi dari logika, prosedur, dan juga model matematika untuk memanipulasi sebuah data input, serta data yang disimpan berbasis data. Yang ketiga, yaitu blok luaran, yaitu salah satu sistem yang baik dan bermanfaat pada dokumentasi yang lebih berguna di semua tingkatan. Yang keempat, blok teknologi digunakan pada saat menerima masukan, menyimpan serta menjalankan model, mengakses data, mengirimkan keluaran, dan juga membantu pengendalian dari sistem dengan cara keseluruhan. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen. Untuk penerapan sistem informasi manajemen, menggunakan aplikasi Zahir Accounting, identitas perusahaannya dengan nama perusahaan toko ABC yang berlokasi di Kota Padang, dengan produk yang dijualnya yaitu alat dan kebutuhan harian rumah sakit. Fokus proses bisnisnya yaitu proses pembelian, proses penjualan, dan pencatatan keuangan. Yang pertama, proses pembelian dengan dua pelaku bisnis yaitu pemilik toko dan pemasok. Sistem informasinya dimulai dari pemilik toko menentukan jenis barang yang dibeli, kemudian membeli barang, diserahkan kepada pemasok, pemasok memproses pesanan, dan mengantar barang pesanan bersamaan dengan fakturnya. Kemudian pemilik toko menerima barang dan faktur, dan barang disimpan di dalam gudang. Yang kedua yaitu proses penjualan. Terdapat dua pelaku bisnis, yaitu pelanggan dan pemilik toko. Sistem informasi dimulai dari pelanggan memesan barang, kemudian pemilik toko mengecek persediaan barang, ada atau tidaknya. Jika barang tersedia, maka pemilik toko memberikan barang pesanan kepada pelanggan, pelanggan menerima barang. Selanjutnya, pemilik toko mencatat penjualan barang di buku bulanan dan memindahkan catatan di buku penjualan bulanan ke dalam buku tahunan. Yang ketiga yaitu laporan keuangan, dimulai dari pemilik toko yang membuat rekap data pendapatan dan pengeluaran bulanan, selanjutnya per tahun, dan menghitung omset dari keuntungan bersih. Untuk penerapan melalui aplikasi Zahir Accounting, yang pertama implementasi modul pembelian. Modul pembelian dapat diakses pada menu purchasing, kemudian mengklik purchase invoice. Pengguna dapat menambahkan pembelian barang dengan memilih tombol new atau tombol new pada sudut kiri bawah layar. Setelah dilakukan penambahan data, pengguna dapat melihat preview data yang telah ditambahkan. Pengguna juga dapat mengatur tentang waktu preview grafik yang ditampilkan dengan menggunakan fitur filter pada sudut kanan atas layar. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Selanjutnya, untuk menambahkan data, pengguna diharuskan untuk mengisi atau memilih vendor, mengatur waktu, dan memilih barang serta kuantitas barang yang dibeli. Pengguna juga dapat memilih apakah pembelian dilakukan secara cash atau dengan metode lainnya. Jika datanya sudah sesuai, pengguna dapat menyimpan pembelian dengan menggunakan tombol save. Tampilannya seperti berikut. Selanjutnya, implementasi modul penjualan. Modul penjualan dapat diakses pada menu Sales Invoice. Pengguna dapat menambahkan penjualan barang dengan memilih tombol New pada sudut kiri bawah layar. Setelah dilakukan penambahan data, pengguna dapat melihat preview data yang telah ditambahkan. Pengguna juga dapat mengatur tentang waktu preview grafik yang ditampilkan dengan menggunakan fitur filter pada sudut kanan atas layar. Tampilannya seperti berikut. Untuk grafiknya tertera di gambar yang bagian bawah. Untuk menambahkan data pada modul penjualan, pengguna diharuskan untuk mengisi atau memilih customer, mengatur waktu, dan memilih barang serta kuantitas barang yang dijual. Perlu diketahui juga untuk dapat menjual barang, pengguna harus memastikan barang tersebut memiliki jumlah stok yang mencukupi, karena jika tidak, transaksi tidak dapat proses lebih lanjut. Jika stok tidak mencukupi, pengguna bisa menambah stok melalui menu pembelian ataupun menu inventory adjustment. Pengguna juga dapat memilih apakah penjualan dilakukan secara cash atau dengan metode lainnya. Jika datanya sudah sesuai, pengguna dapat menyimpan penjualan dengan menggunakan tombol save. Tampilannya seperti berikut.
Proses bisnis yang ketiga yaitu implementasi pada laporan keuangan. Modul laporan keuangan dapat diakses pada menu report. Pada menu ini, pengguna dapat memilih jenis laporan apa saja yang ingin dibuat. Proses ini akan dilakukan secara otomatis dengan aplikasi Zahir Accounting-nya. Namun ada beberapa laporan seperti jurnal umum yang mengharuskan pengguna untuk membuat data jurnal secara manual melalui menu General Ledger terlebih dahulu. Untuk tampilan di laporan keuangannya seperti ini. Nah, ini untuk output zahirnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau profit and loss seperti berikut. Yang kedua untuk jurnal standar. Dan yang ketiga general journal atau jurnal umum. Untuk kesimpulannya, penerapan sistem informasi manajemen melalui penggunaan aplikasi Zahir memberikan kemudahan nyata dalam pengelolaan data keuangan dan operasional perusahaan. Aplikasi ini menyediakan proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan persediaan, serta membantu analisis keuangan secara lebih cepat dan akurat. Dengan tampilan yang user-friendly dan fitur yang lengkap, Zahir mampu digunakan oleh berbagai jenis usaha, termasuk UMKM, tanpa memerlukan keahlian teknis tinggi. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan input data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data real-time. Berikut referensi yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.